Sekarang sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia mengalami kesulitan tidur. Nah, sekarang teman saya ini akan menjelaskan jenis-jenis dari insomnia. Oke, sekarang saya ambil alih. Di sini bisa dilihat di slide, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis insomnia. Insomnia itu dibagi menjadi 3 jenis, pemirsa. Yang pertama adalah early awakening insomnia. Yang kedua, sleep maintenance insomnia, dan yang ketiga adalah sleep onset insomnia. Apakah itu semua bahasanya susah ya? Yang pertama, early awakening insomnia itu adalah orang yang selalu bangun terlalu cepat. Yang kedua, sleep maintenance insomnia adalah orang yang selalu bangun tengah malam. Yang ketiga, sleep onset insomnia adalah orang yang susah untuk memulai tidurnya. Next. Nah, di sini ada tulisannya tipe-tipe insomnia. Tadi udah ada jenis-jenis, sekarang ada tipe-tipe. Apa sih perbedaan jenis dan tipe itu? Jenis adalah sesuatu yang lebih condong kepada model, sedangkan tipe lebih condong kepada ciri ataupun sifat. Kembali ke tipe. Tipe insomnia ada 5. Yang pertama, transient insomnia. Yang kedua, short term insomnia. Yang ketiga, chronic insomnia, primary chronic insomnia, dan secondary chronic insomnia. Apa juga sih itu, kok tambah susah ya? Yang pertama, transient insomnia adalah insomnia yang berlangsung hanya 1-3 hari saja. Yang kedua, short term insomnia adalah insomnia yang berlangsung 1 sampai beberapa minggu saja. Yang ketiga, chronic insomnia. Ini insomnia yang paling parah karena berlangsung beberapa hari dalam 1 bulan ataupun bisa lebih. Yang keempat, primary chronic insomnia sedikit berbeda karena ini tidak berhubungan dengan waktunya. Insomnia ini adalah gejala yang ditunjukkan oleh penderita, tidak sama dengan kondisi fisik si penderita. Dan yang terakhir, secondary chronic insomnia. Secondary chronic insomnia adalah insomnia yang terjadi karena stres dan juga kekhawatiran berlebih pada seseorang. Lanjut ke slide selanjutnya. Biasanya saat orang sakit ataupun orang mengetahui kondisi tubuhnya itu tidak sehat, akan langsung mencari obatnya dan akan langsung mencari ya penyembuhannya lah. Tapi untuk sebenarnya, agar kita bisa sembuh dari suatu penyakit, kita harus tahu penyebab-penyebabnya, termasuk untuk sembuh dari penyakit insomnia. Dan inilah penyebab-penyebab insomnia. Insomnia bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, insomnia disebabkan gangguan medis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, darah tinggi juga bisa. Yang kedua, insomnia disebabkan oleh keadaan fisiologis seperti stres, kekhawatiran berlebih yang saya bilang tadi juga bisa. Yang ketiga, insomnia disebabkan oleh kondisi lingkungan. Mungkin kondisi lingkungannya tidak kondusif untuk diajak tidur, atau mungkin juga rame di pinggir jalan, gitulah ya pemirsa. Next. Di sini ada tulisannya ciri orang insomnia. Sebenarnya bagaimana sih ciri orang insomnia? Apa hanya punya kantung mata doang? Ternyata tidak. Insomnia itu orang yang sulit tidur pada malam hari, itu sudah jelas sekali. Yang kedua, bangun terlalu awal, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Yang ketiga, tidak merasa segar setelah bangun tidur. Yang keempat, lelah di siang hari, mudah marah dan juga depresi. Yang ke-6, sulit memusatkan perhatian. Dan yang terakhir, orang insomnia itu sering sekali sakit kepala ya. Lanjut. Nah, insomnia itu mungkin banyak orang yang meremehkan. Oh iya, insomnia cuma nggak bisa bubuk toh. Oh, nggak bisa bubuk nggak apa-apa, paling nggak apa-apa gitu. Padahal insomnia itu mempunyai dampak yang sangat berbahaya ya. Bisa dilihat di slide. Pertama, keletihan. Itu sudah jelas karena energi yang seharusnya bisa diganti saat kita tidur tidak bisa tergantikan karena kita tidak bisa tidur. Yang kedua adalah meningkatkan resiko kecelakaan. Itu sangat berhubungan dengan tingkat konsentrasi orang insomnia yang semakin menurun. Yang ketiga, bisa menyebabkan kegemukan. Inilah yang paling ditakuti oleh para ibu-ibu pastinya ya. Karena suhu
Tubuh manusia itu punya dua hormon mengatur nafsu makan. Yang pertama adalah hormon ghrelin dan hormon leptin. Hormon ghrelin adalah hormon yang memacu kita untuk selalu makan, sedangkan hormon leptin adalah hormon yang mengasih sinyal pada tubuh kita untuk merasa kenyang. Nah, saat kita insomnia, sekresi hormon ghrelin lebih tinggi daripada hormon leptin. Makanya itu bisa menyebabkan gemuk, karena kita akan makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Itu sudah jelas sekali bisa menyebabkan gemuk. Bisa lanjut ke selanjutnya, menimbulkan banyak penyakit, karena yang namanya orang insomnia itu, menurut buku yang saya baca, orang insomnia itu adalah sarang penyakit ya. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada true and false, atau yang benar dilakukan saat insomnia dan salah dilakukan saat insomnia. Apa sajakah itu? Kita akan melihat yang false dulu. Di sini ada minum pil tidur, banyak terpapar cahaya, banyak mengonsumsi kafein, minum alkohol, dan melihat jam terus-menerus. Nah, ini yang terakhir nih yang aneh ya. Kenapa melihat jam terus-menerus bisa membuat kita tidak bisa tidur? Karena saat kita melihat jam terus-menerus, kita akan semakin terpikir kenapa kita tidak bisa tidur. Padahal, ya itu tadilah ya. Lanjut ke yang true atau benar. Di sini ada olahraga teratur, hindari makan terlalu kenyang 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Lalu tempat tidur nyaman. Bayangkan kalau di tempat tidur kita itu ada celana, ada piring, ada garpu, ada apa saja yang ada di situ, ditaruh di situ semua, pasti kita tidak bisa tidur. Ya, yakinlah. Rilekskan diri, itu ada kucing lagi dipijat. Nah, sama. Bisa saja nanti waktu kita mau tidur bisa pijat-pijat, refleksi mungkin ya. Lanjut ke berdoa sebelum tidur. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya. Biar kita bisa tenang tidurnya dan tidak bermimpi buruk, jadi kita terbangun di tengah malam. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan panjang dan lebar dari yang atas sampai yang bawah tadi, sekarang saya akan ke intinya, yaitu cara mencegahnya itu bagaimana sih. Yang pertama, jangan mengkonsumsi makanan berat yang sudah saya jelaskan tadi. Lakukan relaksasi seperti meditasi atau yoga. Kalau bagi orang Islam bisa digunakan untuk berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hindari kafein, alkohol, dan nikotin menjelang tidur, karena itu bukan hanya berbahaya untuk siklus tidur, tapi juga berbahaya untuk tubuh kita. Melakukan aktivitas relaksasi secara rutin. Buatlah jadwal tidur, karena semakin kita teratur tidurnya, maka akan semakin mudah kita untuk memulai tidur. Yang terakhir, ciptakan suasana tenang dan rileks sebelum tidur, seperti tempat tidur yang nyaman tadi ya. Selanjutnya, di sini tips-tips dari saya saat insomnia. Yang pertama, mandilah dengan menggunakan air hangat, karena itu bisa membuat kita rileks. Yang kedua, mengkonsumsi pisang sebagai cemilan di malam hari, karena pisang mengandung potasium yang bisa membantu merilekskan tulang belakang atau otot yang tegak. Atau bisa dengan makan markisa seperti yang teman saya kemarin katakan ya. Yang ketiga, melakukan pijat refleksi sebelum tidur seperti kucing tadi. Minum susu hangat tanpa gula 15 menit sebelum tidur. Lalu minum teh herbal seperti chamomile, atau bisa juga dengan membeli obat di Bu Armi mungkin. Ya, slide selanjutnya. Jadi kesimpulannya, ini saya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ria. Jadi kesimpulannya, insomnia bukan suatu penyakit, tetapi merupakan suatu gejala yang memiliki berbagai penyebab, seperti kelainan emosional, kelainan fisik, dan pemakaian obat-obatan. Tetapi kebanyakan disebabkan oleh tingkat stres yang tinggi dan kegelisahan berlebih. Dan sebelum kami tutup, kami mempersilakan untuk bertanya. Kita dari kelas 9B mau bertanya. Kenapa waktu insomnia nggak boleh minum pil tidur? Sebenarnya pil tidur itu dibolehkan, tapi hanya untuk jangka pendek, seperti saat kita di perjalanan, tapi kita tidak bisa tidur, itu boleh diminum. Tapi untuk jangka panjang itu sangat tidak baik, karena membuat kita bisa membuat kita ketergantungan lah istilahnya, seperti narkoba itu ya. Sekian yang bisa saya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Anda tadi kan menjelaskan tentang sebelumnya yaitu cerita tidur. Saya ingin sedikit dan contoh dari teman-teman saya. Kemudian saya di kelas, teman-teman itu sangat mudah sekali tidur. Di saat-saat pas keadaan ramai, pelajaran dan lain sebagainya itu sangat-sangat mudah tidur. Itu kelebihan tidur itu bagaimana? Itu dapat aja. Oh, kelebihan tidur. Ya, kelebihan tidur. Kelebihan tidur. Oh, kalau kita kelebihan tidur itu bagaimana? Ya, Ya, itu sepertinya sudah dijelaskan teman saya yang kemarin, hampir sama seperti kekurangan tidur. Orang yang berlebihan tidur itu juga sering merasa pusing, mudah marah karena keseringan tidur itu juga bisa buat capek loh ya. Betul sekali. Hah? Faktor capeknya apa maksudnya? Iya, tapi ya kalau dia kebanyakan tidur pasti lesu. Nah itu pasti capek itu, saya yakin pasti capek. Soalnya saya sendiri juga begitu. Sudah? Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum itu saya dan rekan saya akan memperlihatkan sebuah video. Ya mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama video ini. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu siapa dalang video ini? Suju. Betul ya, Suju ya? Oh. Non dari maaf. Dan kalau nggak salah fans klubnya Suju namanya Elf ya? Elf itu bukannya nama mobil untuk perusahaan travel ya? Oh, kok bisa ya? Mungkin saya next saja ya video ini. Ya kita langsung ke tema kami aja. Untuk mempersingkat waktu, saya juga malu sebenarnya nanti kalau diingatkan waktunya tinggal berapa. Ya, kenapa kami memilih tema ini? Karena dari sebelum kami berdiri sini, teman kami ada yang mengatakan intervensi ya. Intervensi. Ini juga termasuk intervensi, tapi tidak bisa digolongkan ke kenakalan remaja. Karena di sini juga kita temukan dampak-dampak positifnya, bukan hanya negatifnya saja. Next ya. Ya, rekan saya Angga Febrian Sumarta Putra, betul? Teman tanggal lahir, beliau lahir di Tulungagung 19 Februari tahun 1997. Dengan hobinya bermain game, beliau bisa bertahan sampai di sini. Dan ini adalah saya, nama saya Reza Somayuda. Bagi yang belum kenal silahkan berkenal dengan saya setelah sesi acara ini. Dan saya lahir di Tulungagung 21 Januari 1997. Hobi saya ngoleksi Hot Wheels, tidur, hangout. Itu foto saya waktu zaman Belanda mungkin. Gak apa-apa, teriak aja, teriak, gak apa-apa. Rame. Siapa ini? Oh, Elf sejati ini. Ini siapa? Gak apa-apa, confidence itu buat dulu. Next, ya. K-pop itu banyak yang tahu, tapi sebenarnya apa sih itu K-pop? Ada yang tahu mungkin?
Yang lebih spesifik, ya kita simak aja. Sebenarnya Korea dulu itu pernah dijajah sama Jepang dan Amerika. Ini terbukti karena perkembangan musik pop Korea itu dikarenakan juga salah satu batalion di Amerika yang menjajah di Korea tepatnya memberikan sebuah kesempatan untuk warga Korea untuk mengapresiasikan musiknya. Jadi kegandrungan akan musik pop merupakan bagian yang tak terpisahkan dari demam Korea dan sejarah Korea pop. Iki lemot atau? Oh, enggak situ. Pada sekitar tahun 1930 kebablasan, sorry ya. K-pop pramodern. Saya tinta aja. Udah. K-pop pertama kali muncul di tahun itu karena penjajahan Jepang. Genre musik pop di Korea tidak bisa berkembang dan mempengaruhi unsur-unsur awal musik di Korea. Pada tahun 1950 hingga 60, musik pop barat mulai masuk mempengaruhi dengan banyaknya pertunjukan musik yang diadakan oleh pangkalan Amerika. Seperti yang saya sudah bilang tadi, benar toh? Dan sekarang jenis-jenis Korean pop mulai berkembang. Dulu K-pop itu cuma awalnya K-pop terbagi dengan genre yang berbeda-beda. Ada yang namanya oldies. Oldies ini berkembang pada tahun 1950-an sampai ditemukannya genre rock di Korea. Sebenarnya musik rock di sini berkembang di Korea sejak tahun 1960. Terus dikasih trot. Seni trot itu adalah seni musik dari Jepang. Kenapa trot ada di Korea? Karena di Korea pernah dijajah oleh Jepang tadi. Dan ini sebuah berkesinambungan ya. Sejarah hingga sekarang itu penting memang. Next. Jenis-jenis K-pop sekarang. Seiring perkembangan zaman, musik juga berkembang. Perindustrian musik ingin mendapatkan hasil yang lebih besar dengan memperkembangkan musik-musik mereka. Jadi, pada sekitar tahun 1990 hingga sekarang, musik pop Korea lebih cenderung bernuansa hip hop, rock, rap, dan techno Amerika. Dan dance juga tidak bisa dipisahkan dari musik pop Korea sendiri karena kita mungkin sering melihat video-video klip musik dari Korea. Mereka menggunakan dance dan kecepatan gerakan tubuh mereka untuk memperindah nuansa musik yang mereka sajikan kepada konsumen. Konsumen di sini maksudnya pendengar ya. Dan Korean pop sekarang berkembang itu menuju yang lebih baik. Jadi Korea pop dulu dan sekarang jelas berbeda. Dan musik pop sekarang lebih bagus. Pada sekitar 1990 ini ya, genre dance dan hip hop Seotaiji and Box di tahun 1992 yang membuat awal musik hip hop modern di Korea memberikan suasana dan warna yang baru. Jadi para boy bands dan girl bands di Korea, mereka sepatutnya berterima kasih kepada Seotaiji and Boys. Di sini ada pengamat K-pop mungkin. Kalau ada, jika saya salah di sini, mohon dibenarkan. Betul salahnya? Oh, terima kasih. Dan berikut nama-nama band asal Korea. Suju. Suju di sini sudah pada kenal ya? Shiny. Tulisannya betul gitu ya? Tuh kan, kalian tahu. SNSD. Singkatannya SNSD itu apa sih? Bisa dijelaskan? MC-nya 4 minute. Kenapa kok 4 minute ya? Oh, durasinya.
identik dengan durasi 21. Singkatannya ada di NE nya itu. Enggak ada ya? Hah? Revolution. Tiara. Ada yang tahu? Tiara, kalau saya nggak banyak tahu ya tentang Tiara, tapi setahu saya fans klubnya Tiara itu namanya Queens. Tiara dan Kara itu adalah girl bands dari Korea. Dan K-pop di Indonesia, K-pop berkembang dan menyebar di belahan dunia. Bahkan di Amerika saja banyak sekali lagu-lagu Korea yang mereka perdengarkan. Dan musik K-pop terus berkembang hingga pada sekitar tahun 2000. Jadi di Indonesia terlambat mengenal musik pop Korea. Musik pop Korea berkembang pada 1990 dan dikenal di Indonesia tahun 2000. Dan mulai bermunculan para pendatang baru yang berbakat. Jadi di Indonesia sendiri ada boy band dan girl bands yang menganut ajaran K-pop. Maksud saya di sini menganut dalam tanda kutip menganut. Aha. Hingga kini musik K-pop terus berkembang hingga telah ke Asia Tenggara bahkan ke internasional. Ya ini globalisasi mungkin ya, akses internet yang cepat dan pertelevisian yang bisa diakses dengan parabola. Itu namanya apa? Gak ada yang tahu nih. Sama kalau itu. Dan mungkin ada sedikit dampak-dampak dari Korean pop. Dan karena saya orangnya baik ya, kita mulai dari yang negatif dulu. Yang pasti plagiat. Bahkan plagiat mereka banyak gede-gede. Seperti Cherry Bell. Ada fansnya di sini? Ya, Seven Icon. Cibi-cibi ya. Seven Icon, Cherry Bell, dan Smash. Smash itu dari Bandung ya. Sampai sekarang saya kok belum pernah denger lagi lagu-lagu mereka. Apa mereka sudah bubar? Kok nggak denger lagi? Simak siur ya? Oh. Laundry. Rasa cinta tanahnya berkurang. Ini karena mereka ingin mempelajari bahasa-bahasa atau sedikit makna-makna dari bahasa Korea sendiri. Jadi mereka mempelajari budaya-budaya mereka, cara berpakaian, ngomong, berteman, dan musik yang mereka perdengarkan. Yang kedua, semangat belajar turun. Ini bisa loh. Tapi relatif sih. Mereka menggunakan alasan mungkin sekarang banyak kursus-kursus bahasa Korea di Tulungagung. Jadi mereka mempelajari bahasa-bahasa itu dan mengabaikan prestasi akademik mereka di sekolah. Jadi semangat belajar di sekolah turun. Namun prestasi non akademik mereka dari bahasa Korea mungkin bisa lebih meningkat. Yang kedua, patah tulang. Ya. Patah tulang. Ini dikarenakan mereka mungkin ya plagiat tadi ya. Plagiat itu. Plagiat. Mereka ingin menirukan gerakan-gerakan boy bands anutan mereka dengan menirukan secara amatiran. Jadi nggak di tempatnya, nggak ada yang ngawasin dan nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi patah tulang ini mungkin karena mereka meniru gerakan-gerakan mereka yang disuguhkan oleh musik pop Korea melalui video klipnya. Dan dampak positifnya pasti ada dong. Lebih kreatif. Mereka mungkin berteman dengan teman di Indonesia menggunakan bahasa-bahasa Korea atau makna-makna Korea. Jadi mereka bisa lebih kreatif waktu ada konser-konser
Jadi mereka menggunakan pamflet-pamflet yang berisikan tulisan-tulisan apa yang mereka inginkan dan tulisan-tulisan apa yang ingin dia ungkapkan dalam bahasa Korea yang mungkin di Indonesia sendiri tidak dimengerti artinya. Jadi bisa lebih kreatif dalam unjuk rasa mungkin. Jadi walaupun mereka mengutarakan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, mereka lebih dalam artinya. Jadi mereka bisa dikatakan lebih kreatif. Kedua, bisa bikin tambah sehat. Ya ini saya katakan bisa tambah sehat. Mereka bisa bergerak, moving, karena mereka mengikuti. Ya, Waktu presentasi tuh kan. Ya langsung aja ya. Lebih percaya diri. Mereka bisa lebih percaya diri ketika mereka berpenampilan seperti apa yang dilihatnya dalam jejaring sosial di internet. Jadi mereka coba lihat di sayap kiri, Wisnu. Mereka merasa mungkin dengan berpenampilan seperti itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Pertahankan Wisnu. Rasa cinta pada musik juga meningkat. Ini dikarenakan mereka lebih suka mendengarkan musik-musik dan mungkin ini menjadi sebuah revolusi perindustrian musik di Indonesia. Ya, sekian dari saya. Maksud kami sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Assalamualaikum. Isna dari 8B, saya ingin bertanya. Kan ada yang ngefans K-popnya terlalu fanatik, soalnya pemainnya itu rata-rata non muslim, padahal orang-orang Indonesia. Padahal orang Ke depan aja deh, nggak apa-apa. Padahal orang-orang Indonesia itu rata-rata itu beragama Islam. Itu gimana hukumnya? Maksudnya? Maksudnya itu Ojo pedot-pedot. kan ada loh yang komen K-popnya itu terlalu fanatik. Soalnya pemainnya itu rata-rata non muslim. Sedangkan orang-orang Indonesia itu kan rata-rata itu beragama Islam. Nah itu menurut masnya itu gimana? Menurut pendapat masnya itu gimana? Masnya. Masnya pingin ngomong dengan dia. Jadi mereka ingin menirukan, mungkin mereka tidak menghiraukan agama yang dianut. Mungkin juga, sebentar, apakah ada juga salah satu fansnya mungkin? Oh enggak, kalau enggak alhamdulillah juga ya. Jadi ini deh, kalau mereka mengikuti gaya-gaya yang ditampilkan oleh dewa-dewanya, dalam tanda kutip dewa-dewanya, mungkin dia harus memperhatikan sunah-sunah ataupun kewajiban-kewajiban yang dia tidak bisa hindari. Contohnya ada batasan-batasannya. Boleh ngefans, boleh fanatik, tapi juga gak gitu-gitu amat lah. Bisa dipahami mungkin? Ya, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. serta adik-adik yang telah yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas kebenarannya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas kepahamannya kita karena
karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang remaja dan kita. Sebelum kita berpresentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita. Nama saya Himayadina, lahir di Tulungagung 30 Maret 1997. Moto saya, jadilah orang yang bermanfaat dunia akhirat. Dan ini saya Nurul Aziza, lahir di Tulungagung 5 April 1996. Moto saya berpegang teguhlah pada prinsip. Apa sih kata remaja tentang cinta? Cinta adalah perasaan terdalam dari lubuk hati kita tentang kasih sayang. Ada juga yang bilang cinta adalah bunga indah yang bikin hidup lebih hidup. Cinta merupakan anugerah terindah dalam hidup manusia untuk saling mengasihi. Cinta adalah kekuatan yang bisa mengalahkan segalanya. Dan bisa juga membuat bahagia, tapi juga bisa sedih luar biasa, banget tertawa sekaligus menangis. Antara cinta dan pacaran, sebagian orang menganggap bahwa bila jatuh cinta harus diwujudkan lewat pacaran. Pacaran diyakini sebagai alat untuk memotivasi banyak hal. Secara umum, pacaran sudah menjadi tradisi di kalangan remaja dan sudah berurat berakar. Jatuh cinta tak mesti pacaran. Cinta itu naluri, tak akan mati bila tidak disalurkan. Mereka yang terinfeksi virus jatuh cinta selalu mencari perhatian dari sang pujaan hatinya. Misalnya memperhatikan penampilan, senang kalau bertemu, sedih kalau dicuekin. Biasanya mendadak jadi lebih kreatif, terutama menulis surat dan puisi cinta. Rela berkorban demi sang kekasih dan mengubah gaya hidup, urakan jadi sopan, ganjil jadi alim, jorok jadi bersih. Mengatasi virus jatuh cinta. Yang pertama, dengan memperbanyak puasa, lalu memperbanyak doa dari teman yang baik, mengisi hari dengan kegiatan positif supaya seseorang itu tidak bosan, dan akhirnya kalau seseorang itu bosan, dia akan melamun dan memikirkan hal-hal yang jangan tergesa ungkapkan cinta. Tunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semua itu. Apa sih cinta itu? Cinta itu adalah perwujudan dari naluri waridah, yakni naluri mempertahankan keturunan, waridah anak. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang berbunyi, yaitu wanita dan anak-anak. Cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, dan cinta kita kepada kekasih kita pada
Saya Faiz dari 9C. Saya ingin bertanya tentang virus cinta itu tadi itu adalah pengalaman pribadi atau sudah melakukan riset? Dan terima kasih. Presentasi ini diambil dari penelitian anak-anak luar yang sudah pernah melakukan pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zainul Mukhtar selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan. Sebelum menginjak ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zaki Anggoro Ramadhani. Saya lahir di Tulungagung 4 Februari 1997. Dan teman saya Ahmad Zuhail Amri lahir di Surabaya pada 14 November 1997. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang disampaikan oleh Ahmad Zuhail Amri. Waktu terhormat kami persilahkan. Beberapa istilah dari narkoba banyak sekali. Yang pertama, narkoba, singkatan dari narkotik, psikotropika, dan obat-obat berbahaya. Yang kedua, naza, singkatan dari narkotika dan zat aktif. Yang ketiga, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Narkotika adalah obat atau zat yang berbahaya yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menimbulkan efek tidak sadar dan kecanduan. Contohnya heroin atau kutai atau kutau, ganja, kokain, morfin, metidin, metadon, kodein, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi. Ada tanaman opium, koka, dan ganja. Kokain. Kokain adalah berasal dari tanaman Erythrocilum koka. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, habitus, Charlie, serabut, salju, dan putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup atau dibakar bersama tembakau yang sering disebut kokapu. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Morfin merupakan zat aktif atau narkotika yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otak atau pembuluh darah atau intravena. Kenapa ketergantungan yang disebabkan oleh morfin? Yang pertama, menimbulkan euforia. Yang kedua, kebingungan atau konfusi, gelisah dan perubahan suasana hati. Yang ketiga, sulit buang hajat besar atau konstipasi. Yang keempat, mulut kering dan warna muka berubah. Yang kelima, dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar. Yang keenam, tremor dan berkeringat.
heroin atau putal. Merupakan golongan narkotika semi sintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 90%. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan BAB, jantung berdebar-debar, kemarahan dan gatal di sekitar hidung. Timbul gangguan kebiasaan tidur. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan SPD aktivitas mental dan perilaku. Contohnya ekstasi, LSD atau Sergit, dietlamida, psilocybin, amfetamin, sabu-sabu, flunitrazepam, diazepam, fenobarbital, nitrazepam. Gejala-gejalanya adalah yang pertama, menimbulkan keriangan, kegembiraan yang berlebihan. Yang kedua, kegelisahan, kebingungan, kewaspadaan. Yang ketiga, sering mengeluarkan darah yang lendir. Yang keempat, jantung berdenyut cepat sampai menyebabkan serangan jantung. Yang kelima, kejang-kejang, kesulitan bernafas. Keenam, penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini yang beberapa tanda-tanda kita dilakukan. Yang pertama, fisik serangan menurun drastis. Yang kedua, ada ekor bermerah, kelanjutan berpikir kehitaman. Yang keempat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Yang kelima, sembunyi atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, pikiran. Yang utama, berpikir lambat. Yang kedua, membuat kemungkinan. Yang ketiga, membuat konsentrasi. Dan menggunakan sebagai lakukan ketiga, emosi. Yang pertama, sangat penting dan cepat bosan. Dan kedua, kurang kontrol sampai rasa seksual. Ketiga, lupa juga tersinggung sebelum merusak diri. Nah, ini saya kenal sudah ada bukan di informasi. Pada tahun 2014 bisa menjadi kasus sampai 14 dan 21 tersangka. Jadi sampai 2007 seperti ada 42 dari 50 tersangka. Mau tanya, kan tadi kan bahas narkobanya. Sekarang kalau bahas apa namanya, kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, obatnya gimana? Ya, berusaha untuk berhenti. Memperbanyak istighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustaz Imam Mawardi selaku Direktur SMP Islam Al-Azhar. Yang terhormat Bapak Tri Wulandari Yang terhormat Bapak Tri Basuki selaku Kepala Dinas Tulungagung. Yang terhormat para asatidz dan para undangan yang telah hadir, serta teman-temanku dan adik-adikku yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul sekarang ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang adalah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya sekarang ini. Di sini kami akan membawakan sebuah presentasi. Tapi sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ini profil rekan saya. Namanya Diana Indah Rustikawati. Dia lahir di Tulungagung 8 Februari 1997. Dan ini profil saya. Nama saya Ainur Masari. Lahir di Trenggalek 17 Juli 1996. Kami di sini akan membawakan presentasi dengan judul Do's and Don'ts saat minum antara religi dan kesehatan. Mungkin para hadirin sekalian sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan saat minum. Tapi untuk mengetahui lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh teman saya Nanda. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan presentasi, tapi sebelum masuk ke materi, saya akan menerangkan. Minum adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap manusia setiap harinya untuk mempertahankan hidupnya. Langsung saja, yang pertama, hal yang harus dihindari adalah hindari minuman panas. Karena minuman panas itu berpotensi menimbulkan tumor. Ini saya ambil dari British Medical Journal, yaitu sebuah majalah kesehatan yang ada di Inggris. Lalu meningkatkan risiko kanker tenggorokan yang saya kutip dari Reuters, yaitu sebuah blog kesehatan yang berpusat di Inggris. Kanker tenggorokan ini resikonya 8 kali apabila kita minum minuman panas yang suhunya di atas 70 derajat Celcius. Hal yang sebaiknya kita lakukan adalah minum minuman hangat. Suhunya antara 32 derajat sampai 60 derajat Celcius. Yang kedua, hindari minuman dingin atau es. Seringkali kita melihat ada anak-anak kecil yang keluar sekolah hanya untuk membeli es, padahal itu sangat berbahaya sekali. Karena pedagang es belum tentu membuat es dari air matang atau air mentah. Padahal air mentah itu mengandung banyak sekali bakteri. Di antaranya adalah bakteri E. coli yang bisa menyebabkan disfungsi pencernaan dan bakteri Vibrio cholera yang menyebabkan kolera, dan ada juga bakteri Salmonella yang menyebabkan panas sampai tipes. Lalu membuat perut buncit. Saat minuman dingin yang masuk ke dalam tubuh kita pasti akan dihangatkan oleh lambung, dan lambung akan mengeluarkan lemak untuk menghangatkan es itu, sehingga apabila semakin dingin air yang kita minum, maka akan semakin tebal lemak yang dihasilkan oleh lambung. Kemudian membuat perut. Saat minuman dingin masuk ke dalam tubuh dan kita bertabrakan dengan suhu tubuh yang hangat, akan menghasilkan sebuah gas, dan gas itu menyebabkan perut kembung. Kemudian jika diminum setelah makan akan menyebabkan lemak yang dikandung makanan membeku. Ini juga berbahaya karena akan menyumbat saluran-saluran yang ada di pencernaan. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah minum suhunya mendekati suhu normal manusia, dan jangan terlalu banyak mengkonsumsi es. Kita boleh saja mengkonsumsi es asalkan suhunya tidak terlalu dingin dan jangan sering-sering. Hadirin semuanya, pasti semuanya tahu ini gambar apa.
Ini adalah gambar es teh. Selanjutnya hindari minum es teh karena es teh itu mengandung oksalat. Oksalat adalah zat kimia yang bisa menyebabkan kristal-kristal kecil di dalam ginjal sehingga akan menyebabkan batu ginjal. Ini adalah gambar dari Dr. John Milner dari Amerika. Beliau berkata, bagi mereka yang terkena batu ginjal, es teh adalah minuman paling buruk. Jadi hati-hati saja bagi penderita batu ginjal, jangan sampai minum es teh. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah ganti konsumsi minum es teh dengan minum air putih, karena sesungguhnya minuman yang paling baik adalah air putih, apalagi kalau air zam-zam. Lalu mencampur es teh dengan irisan lemon bagi orang yang masih ingin sekali minum es teh. Karena lemon itu mengandung citrates, yaitu senyawa kimia yang bisa menghambat terbentuknya kristal kecil di dalam ginjal. Selanjutnya, hindari minum sambil berdiri. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang melarang kita untuk minum sambil berdiri. Karena minum sambil berdiri menyebabkan batu ginjal. Saat kita minum sambil berdiri, otomatis air itu langsung masuk ke kantong kemih tanpa mampir kemana-mana lagi. Sehingga kotoran-kotorannya itu bisa menyumbat ureter. Lalu bahkan akan menyebabkan melar dan jatuhnya usus sehingga mengakibatkan disfungsi pencernaan. Saat air yang kita minum masuk langsung ke kantong kemih tanpa mampir ke ginjal lagi, sehingga minuman itu apabila mengandung kotoran, kotorannya akan mengendap di sini dan airnya itu akan menumpuk organ-organ yang ada di atasnya seperti ini. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah minum sambil duduk, karena dengan minum sambil duduk akan mengaktifkan sfinger, yaitu suatu struktur muskular berotot yang bisa membuka dan menutup. Saat kita minum sambil duduk, minuman akan perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh dan akan mampir ke ginjal sehingga disaring oleh sfinger ini. Setelah disaring, minuman itu akan disalurkan ke semua organ tubuh. Selanjutnya, hindari meniup minuman panas. Ini juga seperti hadis Rasulullah yang melarang kita untuk meniup makanan atau minuman yang masih panas. Karena uap air dari minuman panas yang bereaksi dengan karbon dioksida dari tiupan kita akan membentuk suatu senyawa yang disebut asam bikarbonat. Dengan rumus kimia H2O ditambah CO2 sama dengan H2CO3. Keadaan ini akan menyebabkan darah akan menjadi lebih asam dari seharusnya dan pH darah menurun sehingga disebut asidosis. Keadaan ini akan menyebabkan darah sulit untuk menyerap nutrisi dari tubuh kita, sehingga nutrisi yang kita dapatkan tidak optimal. Sebaiknya tunggu minimal 5 menit setelah air mendidih dituangkan. Itu kalau dalam takaran kecil. Kalau dalam takaran besar ya nunggunya harus lebih lama. Kalau bagi yang tidak sabar bisa mengambil kipas untuk menghilangkan uap airnya. Yang selanjutnya, kurangi minum menggunakan sedotan. Padahal kan minum menggunakan sedotan lebih praktis, efisien, dan higienis. Tapi minum menggunakan sedotan juga berdampak buruk karena merusak gigi jika salah peletakannya. Kebanyakan dari kita minum menggunakan sedotan dengan meletakkannya di belakang bibir dan di depan gigi. Sehingga apabila minuman manis yang kita minum akan menabrak gigi sehingga akan menyebabkan gigi lebih cepat keropos. Sebaiknya kita harus minum menggunakan sedotan dengan meletakkannya di belakang gigi dan di atas lidah sehingga minuman yang kita minum langsung masuk ke tenggorokan tanpa menyentuh gigi lagi. Kemudian sudut mulut jadi keriput. Ini akan menyebabkan kerutan-kerutan kecil di sekitar mulut sehingga kita akan tampak lebih tua. Lalu wajah terlihat tirus tetapi tidak sedap dipandang mata. Ini sama seperti kebiasaan orang yang merokok. Kemudian akan menyebabkan kembung. Saat kita minum menggunakan sedotan, otomatis banyak juga gas yang ikut terminum oleh kita sehingga mengendap di perut dan menyebabkan perut kembung. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah minum langsung dari gelas, tidak menggunakan tempat minum yang digunakan untuk bersama. Ini untuk menghindari penularan penyakit secara tidak langsung dari peminum satu ke peminum yang lainnya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya.
menjelaskan tentang tata cara minum yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah membaca basmalah. Bukan hanya waktu minum saja membaca basmalah, tetapi setiap kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Minum dengan tangan kanan. Kenapa? Apakah tangan kanan baik dan tangan kiri tidak baik? Bukan begitu. Sebenarnya tangan kiri itu tangan baik, tapi sayangnya tangan kiri itu tangan yang digunakan setan dalam melakukan semua kegiatan. Jadi jika kita tidak ingin dianggap setan, kita harus melakukan semua kegiatan dengan tangan kanan. Selanjutnya, tidak bernafas dan minum air minum di dalam wadah. Ini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Bernafas 3 kali ketika minum, hembusan nafasnya di luar gelas. Kita dilarang minum satu gelas sekaligus karena itu sangat membahayakan ginjal. Karena air yang kita minum tadi akan menabrak ginjal dan ginjal kita akan rusak, lama-kelamaan akan pecah. Untuk menghindari hal tersebut, kita dianjurkan minum sedikit demi sedikit. Tidak minum langsung dari teko atau ceret. Ini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Minum dalam keadaan duduk. Ini juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Bersyukur dengan minuman yang ada dan tidak boleh mencelanya. Contohnya, jika ada es jeruk dan kita meminumnya, kita tidak boleh bilang jeruknya asam sekali. Kita harus bersyukur akhirnya bisa minum es jeruk juga. Selanjutnya, menutup tempat minum sehabis digunakan. Ini sangat penting sekali karena ada sebuah kejadian. Ada seorang anak habis bermain bola. Dia sangat kehausan. Dia melihat air minum di atas meja. Dia langsung meminumnya tanpa melihatnya terlebih dahulu. Padahal apa yang terjadi? Di dalam minuman tersebut ada sebuah serangga. Serangga itu menyangkut di tenggorokannya dan menyengat tenggorokannya sehingga menjadi bengkak. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya menutup tempat minuman sehabis digunakan meskipun itu hanya sekedar gelas. Selanjutnya, ucapkanlah hamdalah agar minuman yang kita minum tadi berkah. Kesimpulannya adalah kita sebaiknya mengkonsumsi minuman hangat langsung dari gelas sambil duduk tanpa meniupnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf, tapi sebelum kami menutup presentasi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadiqur Rahman Jami, kelas 7A. Saya mau bertanya, kalau minum dengan jongkok apakah sama dengan duduk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimak Viro dari kelas 7B. Saya mau tanya, baiknya kita minum air putih yang kita konsumsi dalam satu hari itu berapa gelas? Oke, dijawab dulu saja, dijawab dulu. Minum sambil jongkok itu sama dengan minum dengan duduk karena sama-sama ditekuk kakinya, sama-sama mengaktifkan sphincter. Untuk yang kedua, Apa tadi pertanyaannya? dalam satu hari itu sebaiknya 8 gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Sri Basuki selaku pengawas dinas SMP Islam Al-Azhar. Yang terhormat Ustaz Imamawati selaku Direktur Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar. Yang terhormat Ustaz Jamil Mukhtar selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar. Yang terhormat para juri dan tamu yang bersedia hadir serta teman-teman dan adik-adik yang kami sayangi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Irma Shanti Soleha. Saya lahir di Tulungagung tanggal 7 Mei 1997. Dan ini profil teman saya, namanya Azizah Adha, lahir di Tulungagung tanggal 18 September 1996. Pada zaman sekarang ini, televisi merupakan media massa elektronik yang mampu menyebarkan berita secara cepat. Jika kita kaji lebih jauh, sebenarnya televisi mempunyai fungsi utama yang selalu harus diperhatikan, yaitu fungsi informatif, edukatif, dan rekreatif. Namun kenyataannya, acara televisi lebih kepada fungsi rekreatif saja. Seperti contohnya tayangan kartun SpongeBob, sebuah tayangan kartun yang merupakan tayangan yang rekreatif saja, sehingga akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pola pikir atau perilaku para pengguna setianya. Maka dari itu, di sini kami akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Menonton SpongeBob SquarePants Berbahayakah? Sebelumnya, kami akan memperkenalkan siapa sih SpongeBob SquarePants itu. SpongeBob SquarePants adalah seorang yang mudah diajak berteman, optimistis dan baik. Dia tinggal bersama Gary yang pendiam di rumah nanas. SpongeBob bekerja di Krusty Krab, sebuah restoran yang sangat sukses. Pemiliknya adalah Mr. Krab yang terobsesi dengan uang. SpongeBob mempunyai banyak sahabat, di antaranya Sandy, seorang ilmuwan sains yang sangat pintar. Lalu juga Patrick, sahabat yang lucu dan sangat konyol. Dan yang terakhir adalah Plankton, pemilik cambaket yang sepi pengunjung. Selanjutnya kami akan membahas tentang hasil riset